Gimana sih caranya startup dapat pendanaan untuk jadi perusahaan besar? Langsung aja Miracle Circle, kita bahas jenis pendanaan startup. Biasanya perusahaan rintisan atau startup itu memulai beberapa tahap pendanaan untuk menjadi perusahaan yang semakin besar. Pertama ialah tahap pre-seed atau bootstrap. Pada tahap ini pendanaan biasanya dilakukan secara mandiri oleh para founder atau co-founder dari startup tersebut. Tapi bisa juga calon investornya itu dari keluarga, teman, pacar, bahkan sampai mantan yang mau balikan. Hal utama yang biasa dilakukan ialah riset untuk menilai kelayakan ide bisnis, apakah prototipe bisnis tersebut potensial untuk ditingkatkan skala bisnisnya. Kedua ialah tahap seed funding, di mana pada tahap ini pendanaan startup sangat krusial karena akan menentukan apakah startup bisa bertahan atau malah gulung tikar. Kira-kira hampir sepertiga startup gagal kehabisan modal di tahap bootstrap ini, sehingga pada tahapan seed funding, para stakeholder startup berusaha untuk memastikan pengembangan dan perilisan secara luas bisnis mereka. Ketiga ialah masuk ke tahapan pendanaan oleh venture capital, di mana biasanya jenis pendanaan ini dikodekan sebagai seri A, B, C, D, dan sebagainya. Masing-masing startup biasanya akan menggunakan seri pendanaan ini untuk memperbesar skala bisnis mereka. Pada seri A biasanya dana yang diperoleh sekitar $600.000 hingga 3 juta US dollar. Kemudian pada seri B pendanaan akan semakin meningkat, biasanya dari 5 juta US dollar hingga 20 juta US dollar. Pada seri B ini, investor biasanya menimbang karena startup sudah memiliki imbal hasil atau setidaknya skala bisnisnya sudah membesar melampaui target. Lalu pada seri C, biasanya pendanaan yang diberikan jauh lebih besar lagi, mulai dari 25 juta US dollar hingga 100 juta US dollar, di mana dana ini biasanya dimanfaatkan startup untuk merger dan akuisisi guna memperbesar skala bisnisnya. Nah, biasanya setelah seri C, startup akan mulai mempertimbangkan untuk melepas sahamnya ke publik atau IPO. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi beberapa startup untuk mendapatkan pendanaan seri D, E, F, dan seterusnya. Hal ini biasanya jika pihak startup dan investor melihat bahwa masih perlu untuk meluaskan ekspansi bisnis untuk lebih besar lagi. Keempat, atau tahapan terakhir ialah IPO, di mana startup sudah merasa matang dan perlu untuk memberikan imbal hasil bagi investor. Biasanya di usia antara 10-15 tahun, di mana penggalangan dana dari masyarakat ini juga membuka kesempatan pada publik untuk bisa lebih memahami bagaimana kinerja suatu startup yang sudah IPO, baik dari sisi financial report atau manajemennya. Untuk informasi lain yang lebih seru, yuk Miracle Circle follow IG Miracle Investment Share and share ya informasi ini.